Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Nila yang sudah menghubungi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bersyukur saya kepada Tuhan, terima kasih buat doa-doa saudara. Saya pikir saya sudah gak ada lagi di dunia ini. Haleluya. Ya, saudara yang kasih, sedikit sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Sebelum tanggal 21 Februari, undur saja 2 minggu ya. Jadi mulai Januari akhir ya. Januari akhir itu saya sudah pernah merasakan sakit tipes. Saya sudah pernah juga merasakan sakit DBD. Pikir saya, wah ini terserang lagi. Ya, rasanya hampir sama seperti COVID ini. Saudara-saudara yang kekasih, saya ke dokter di depan rumah saya. Dokter Ferry ini cukup rame pasiennya. Sehari bisa 40-50 orang. Nah, saudara yang kekasih, bahkan bangku-bangku gereja pun saya serahkan dengan dia. Memang saya kasih waktu saya ganti kursi. Dok, ini ambil aja kursi untuk pasien Anda duduk ya. Saudara yang kasih, apa yang terjadi? Kayaknya Bapak ini terserang. Dia bilang, terserang apa? Saya bilang, kok obat yang saya kasih gak mempan semua ya. Coba di swab, dia bilang. Tunggu swab dia belum jadi-jadi. Akhirnya saya ke puskes dekat rumah saya. Waktu di puskes dikatakan Bapak positif. Waduh, kalau ibu-ibu positif ya sudah. Suaminya harus menanti-nanti kan. Tapi kalau kita positif ini spot jantung, Tuhan tolong. Singkat kata, saya gak percaya. Istri saya bilang, waduh gimana ya. Akhirnya dia bilang, masih bisa isolasi mandiri di rumah. Ya, isolasi mandiri. Istri saya mulai buat saya isolasi mandiri di kamar belakang itu saya sendiri. Makan Pak, makan. Mandi Pak, mandi. Kamar mandi gak boleh bersatu, tidur gak boleh bersatu, semua sendiri. Waduh, bilang ngeri banget. Nah, saya pikir COVID ini kan inkubasinya cuma 14 hari. Sesering kasih, entah mengapa Tuhan baik. Ada mantan anak sekolah minggu saya di Cirebon cari saya, istri dokter di rumah sakit Mitra Keluarga, nggak tahu cari saya. Om, saya kangen banget, masih ingat nggak dengan saya? Saya ya namanya udah lama ya, udah 25 tahun. Ya ingat. Saya pikir ingat, padahal udah nggak ingat lagi. Kalau mamanya ingat saya, tapi anaknya waktu itu kan masih kecil, mana ingat lagi saya. Singkat kata akhirnya dia kena ngomong, Om gimana sehat? Saya lagi sakit. Kenapa, sakit apa? Coba bawa ke Mitra Keluarga. Mitra Keluarga tempat siapa? Saya bilang, istri saya kan praktek di situ. Bawa gitu. Terus dia kontak, jangan-jangan Om kena COVID. Ya saya lari ke Mitra Keluarga arah ke Bonang ya. Saudara yang kekasih, pas diperiksa lagi, istrinya bilang, iya kena Om, dia bilang. Sorry Om, ya kena. Agak menyerang dikit ke paru-paru Om, mulai putih. Udara Yesus tolong. Om langsung tinggal aja di sini. Saya nggak mau. Saya pulang aja. Tapi kalau isolasi mandiri Om agak berat loh Om, dia bilang. Coba besok ke sini lagi. Saudara, karena istri saya ketakutan, sudah ada tersiar dari jemaat bahwa Bapak Gembala kena. Di belakang rumah saya kan gereja Pentakosta. Itu pendetanya suami istri, pendetanya itu sudah pakai ventilator. Jemaatnya waktu malam tahun baru, sun kiri, sun kanan, akhirnya terkenal 30 orang, suster yang kasih. Ya, jadi kami satu rumah itu kena, mertua kena, ipar kena, pengerja kena. Tapi mereka bisa isolasi mandiri. Akhirnya saya tidak mau ke rumah sakit. Rembuklah keluarga besar Huta Galung. Malam hari itu saya mesti dilarikan tanggal 21 Februari. Saya pikir inilah terakhir saya hidup. Karena sudah lemas sekali. Istri saya lagi khotbah di atas, saya cuma lemas. Tuhan, kalau memang harus saya berangkat, ya saya serahkan hidup saya Tuhan. Tapi saya masih mau melayani Engkau Tuhan. Tolong saya Tuhan. Pas istri saya lagi khotbah di atas hari Minggu itu, tanggal 21 Februari, saya panggil istri saya udah gak kuat lagi. Cuma dari jendela, saya gak kuat lagi. Saya bilang, saya gak kuat lagi. Akhirnya dilarikan. Saudara saya bilang, ada rumah sakit yang bisa terima di Awal Brus. Nah saya ini langsung mikir, ciennya saudara yang kasih. Awal Brus kan swasta. Terima gak BPJS?
Ternyata diterima juga, cuma dengan satu catatan. Harus tanda tangan, kalau ada obat-obat yang mahal harus bayar sendiri. Istri saya bilang enggak apa-apa, yang penting suami saya selamat dulu. Rembuklah keluarga, masuk dulu. Uang nomor 7. Masuk dulu. Saudara, saya di swab lagi di situ, benar positif. Jadi 3 kali sudah swab ya. Langsung disiapkan kamar, ada bukan kenal sih, ada kepala perawatnya baru hombing, sudah disiapkan, tinggal tidur. Sudah, waduh, 1 lantai 3 itu benar-benar orang yang sampai di jalan-jalan juga orang yang kena COVID. Saya lihat ICU-nya udah ngeri dan seterusnya. Ada anak 1,5 tahun pun game seterusnya. Nah, singkat kata, puji Tuhan saya tidak pakai napas tambahan. Saya tidak pakai oksigen. Dokter-dokter bilang, Bapak ini sebenarnya Bapak sudah agak terserang dikit nih paru-parunya. Cuman gak pakai napas tambahan, enggak pakai oksigen, enggak. Biasa saja saya. Saya kuat dok. Ya kekuatan saya bukan dari diri saya tapi dari Tuhan, haleluya. Bapak bertahan ya, ada penyakit bawaan juga jantung, ada diabetes dikit, dibilang. Jadi Bapak mesti benar-benar. Nah inilah karena tidak bisa saya makan makanan rumah sakit. Istri saya bawain makanan ternyata ya gula darah saya naik cukup tinggi. Covid saya akhirnya agak terserang. Keluarga kita udah ketakutan, puji Tuhan. 14 hari saya dirawat tapi Tuhan tolong. Yang di sebelah tempat tidur saya baru 3 hari meninggal. Saya juga yang nolong dia waktu dia mau. Suster cabutin dulu impu saya. Saya tolong karena dia muslim. Saya doain juga secara Kristen. Masih ngobrol suster yang kasih. Ternyata meninggal. Sampai dimandikan pun mayatnya di tempat tidur itu kami dipindahkan ke kamar depan. Oh begitu ngubur mayat. Masukkan mayat COVID. Dimasukkan seperti ikan yang mau masuk di kalau di kulkas di freezer ya. Diplastikin gitu. Begitulah orang COVID ya. Suster yang kasih. Langsung dikubur malam itu. Saya bilang dengan teman saya yang di COVID juga. Waduh untungnya kita tertolong ya. Untung kita tertolong. Ternyata apapun di dunia ini gak ada artinya kalau sudah kena COVID. Masa inkubasi kita cuma 14 hari. Banyak pendeta-pendeta juga yang mengalami, tidak sedikit yang mengalami kematian. Minggu lalu istri teman saya, suaminya masih telepon-teleponan. Tahu-tahu istrinya meninggal COVID, suster kasih. Gerejanya cukup besar, GPDI ya, di Banyuwangi situ meninggal, suster kasih ya. Anaknya 3. Jemaat kami pun seorang ibu yang usia 39 tahun jalan 40 tahun bulan Juni ini meninggalkan anak 4 masih kecil-kecil meninggal, suster kasih. Jadi waktu saya di rumah sakit dia meninggal, saya tidak bisa urus. Istri saya belum pernah ngubur orang meninggal, istri saya harus pakai APD ngubur dia, suster kasih. Ya, nah inilah memang sangat-sangat mengerikan. Tetapi di tengah-tengah COVID ini seperti Robi tadi bilang, kita bersyukur kita masih bisa memuji Tuhan. Bagaimana dengan di India sekarang yang sangat-sangat mengerikan. Saudara lihat bagaimana di Bonang sana karena mau memasuki bulan Ramadan, lalu mereka munggah istilahnya. Satu klaster perumahan itu 48 orang atau 43 orang harus diungsikan ke Hotel Yasmin. Terserang COVID, suster yang kasih. Jadi COVID ini musuh yang tidak kelihatan, tapi dia ada. Tapi saya yakin kalau saya disembuhkan Tuhan, malam hari ini juga kita yang akan mungkin ada OTG, Tuhan lalukan itu. Tuhan kalahkan dengan kuasanya. Tetaplah kita memuji Tuhan. Sebab saya 14 hari itu jujur saja saya memuji Tuhan. Saya banyak jadi dapat firman. Yang sebelah saya itu benar-benar orang Islam yang tidak fanatik. Dia bilang, Pak Bapak itu bahasa Arab ya, dia bilang. Ngaji doanya. Saya gak tahu waktu saya bahasa Rom mungkin bahasa Arab. Dia pikir kok Bapak bahasa Arab, dia bilang gitu. Saya diem aja, Tuhan tolong. Biarlah lewat saya menyembah Engkau menjerit-jerit di dalam ruangan ini. Transfer roh Tuhan. Satu kali kelak dia percaya kepada Yesus. Haleluya. Saudara kita buka dulu Mazmur 103 ayat 1 dan 2.
Ya, kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Kita hormati firman Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mazmur 103 ayat 1 dan 2 dikatakan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, dalam Mazmur 103 ini, ya, ini satu perikopnya dikatakan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mau tidak mau jiwa kita pun memuji Dia. Jadi tidak salah kalau orang memang benar-benar memuji Tuhan sambil dia bercucuran air mata, tidak salah itu. Karena dia memang sedang menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Jangankan kita, Muslim pun waktu dia menyembah Allah Subhanahu wa taala itu sampai nangis-nangis, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nangis dia. Apalagi kita yang punya Roh Kudus. Jiwa kita memuji Dia, tetapi saya pelajari Mazmur 103 ini sampai 5 kali Raja Daud menuliskan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, saudara, sampai dikatakan 5 kali mari kita memuji Tuhan. Ya, berarti sangat-sangat penting untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan ini bukan waktu kita suka saja. Memuji Tuhan ini waktu kita dalam duka. Memuji Tuhan ini waktu kita tidak punya apa-apa. Memuji Tuhan ini waktu kita tergeletak. Nah, waktu saya sakit itu 5 hari kan gak boleh turun. Mah bicara BAB 6 hari gak BAB. Bayangkan semua cerita kalau lagi hari berjemur itu kita sulit sekali BAB ya. Iya, ada yang 6 hari, ada yang 10 hari. Mau disuntik, enggak keluar-keluar saudara. Ternyata itu sangat berharga. Kalau enggak bisa BAB, apalah artinya kau punya berlian. Sesering kasih. BAB sangat berharga sekali. Ada seorang pengacara, dia dipindahkan dari Wisma Atlet. Pak, saya nangani kasus berapa banyak. Tapi saya sudah 7 hari belum BAB. Oh gitu. Lebih mahal dari harga orang yang diurus Pak. Waktu dia sudah BAB, dia datang ke kamar saya, salaman dia. Kenapa? Sudah BAB Pak, walaupun belum banyak. BAB sangat berharga saudara rupanya. Bener loh, maaf ya, maaf. Saudara-saudara yang kekasih, di saat kita tidak berdaya, kepada siapa kita lari? Hanya kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Di sebelah saya kan Muslim. Pendeta, sebelah sana Kongfucu, berempat satu kamar. Oh nyanyi saja, memuji Tuhan saja, memuji Tuhan saja. Ini kayaknya bapak ini udah 68 tahun mau game lah ini. Ternyata dia yang duluan sembuh. Stroke dia, tapi dia COVID juga. Mak bicara sudah BAB di tempat tidur. Saya bilang oh jijik banget. Susternya, aduh. Tapi susternya dia yang sembuh. Saya bilang dengan teman saya orang Mayora ini. Kita ini selamat gak ya? Saya yakin kita selamat. Sebelah saya pendeta. Dia bilang oh Tuhan tolong. Saya yakin kita selamat. Tiap hari Bapak Pendeta memuji Tuhan. Tiap hari Bapak Pendeta berdoa bahasa Arab. Dia bilang, oh Tuhan. Gak tahu dia bahasa roh tapi katanya bahasa Arab. Yang sebelah sana Singko itu datang dari Medan. Entah tinggal dengan anaknya. Wah, gak ngerti saya. Karena dia Kongfucu kali ya. Dia pokoknya ngoceh tapi makan terus Singko ini. Gak BAB juga. Dia bilang Pak Pendeta bagaimana kita belum BAB. Sabar tunggu waktunya Tuhan. Hari ke-6 bisa BAB. Haleluya. Saya bilang haleluya. Saudara ternyata ketika kita memuji Tuhan. Menyembah Tuhan dengan leluasa. Tanpa dibatasi. Allah bertahta di dalam pujian itu. Haleluya. Jadi makanya jangan kita setengah-setengah kalau memuji Tuhan. Jangan bilang, aduh suaramu fals, lebih baik gak usah nyanyi. Batuk aja fals, dia bilang itu. Nyanyi aja saudara, mau fals, mau tinggi, nyanyi aja. Makanya Raja Daud, mari memuji Tuhan. Hai jiwaku bangkitkan semangat. Kenapa dia mengajak demikian? Supaya kita ada semangat. Hari-hari di tengah COVID ini semua orang ketakutan.
Tapi restoran dari ujung ke ujung, semua lampu restoran. Laku nggak ini saya pikir. Ya ada takutnya mereka, empel-empelan juga. Nah bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Kita diingatkan lewat pemazmur ini dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tetapi ayat yang kedua dikatakan, janganlah lupakan kebaikan, segala kebaikannya. Ada banyak orang melupakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya. Saudara, Daud tidak salah dia mengatakan ini dalam pasal ini, dia memberikan banyak hal tentang memuji Allah itu. Lalu dia katakan, ketika kita memuji Tuhan, beban, masalah, persoalan yang kau hadapi, jiwa kita terangkat kepada Tuhan, maka Tuhan membela kita dalam segala perkara. Menanti itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, tak terasa penantian itu. Tetapi sering kasih, banyak orang yang melupakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Karena kebanyakan manusia ketika dia menghadapi persoalan yang berat dalam hidup ini, ya. Ketika dia menghadapi persoalan yang berat dalam hidup ini, sulit sekali untuk memuji Tuhan. Sulit sekali untuk menyembah Tuhan. Jangan waktu kita punya segala sesuatu, baru kita menyembah Tuhan. Baru kita memuji Tuhan. Tetapi di dalam lembah kekelaman sekalipun Raja Daud katakan, tetaplah memuji Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan mengajak saudara membuka dalam 2 Tawari pasal yang ke-26. Ya, dalam kitab 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23 dalam 2 Tawari pasal yang ke-26. Coba kita lihat dulu dalam 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita tidak usah membaca semua ayat ini, tetapi kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dulu, ya. Saya bacakan demikian. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 bagus kelakuan Uzia. Arti nama Uzia itu adalah Yahweh kekuatanku. Ya. Yekolia artinya seorang yang gagah berani, ya, pengusaha yang gagah berani dan tidak takut terhadap resiko. Itu Yekolia. Jadi boleh katakan ibu yang punya power yang luar biasa. Ya, kalau kita baca ayat sebelumnya, ayah daripada Uzia ini, Amazia, ayat 27 itu dia menjauhi Tuhan. Tetapi anaknya tahu bahwa bapaknya menjauhi Tuhan. Makanya dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 dikatakan di situ bahwa ketika dia diangkat umur 16 tahun, usianya cukup muda. Saudara yang kekasih, di dalam kepemimpinannya tentu ibunya berperan. Ibunya mengatur segala sesuatu. Ya, sesuai dengan namanya Yekolia tadi. Pasti dia ikut campur dalam mengurus tata negara itu. Nah, sesuai kekasih,
Ayat yang keempat dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Kalau kita membaca ayat ini sepertinya cukuplah titik sampai di situ. Ternyata tidak. Kalau kita telusuri ini orang hebat saudara-saudara yang kekasih. Nah, saya pelajari ayat-ayat ini, saya bagi 3 bagian. Yang pertama, kekuatan dan prestasi Uzia. Ini perlu sekali kita sebagai manusia, ya. Kekuatan dan prestasi yang kita capai itu apa penyebabnya? Uzia dia belajar dari orang tuanya yang tidak takut akan Tuhan. Lalu dia merombak segala sistem tata negaranya harus takut akan Tuhan. Ibunya Yekolia mendampingi dia. Makanya di dalam Alkitab jarang sekali nama ibu itu ditulis. Tapi di sini ditulis, kenapa ya saya selidik? Oh iya, Yekolia ini berperan dalam kepengurusan, dalam mendidik anaknya sampai usia ini usia 16 tahun. Cukup muda kan diangkat menjadi raja. Tapi saudara kasih, yang pertama saya pelajari di sini, kekuatan dan prestasi daripada Uzia ini. Ayat 1 sampai dengan ayat 15 ya. Saya katakan tadi dia diangkat menjadi raja usia yang cukup muda. Tetapi dia menyenangkan Allah selama tahun-tahun pemerintahannya. Ya, sebagai raja, bagus. Selama tahun-tahun pemerintahnya dia menyenangkan Allah. Kan dikatakan dalam ayat 4 dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhannya di sini sudah termasuk Tritunggal, huruf besar semua. Tuhannya tuh ya. Jadi Tuhan. Ehad ya dalam bahasa Ibrani. Jadi sudah benar-benar dia mengakui eksistensi Tuhan di situ yang bisa menyertai dia dalam kepemimpinannya. Rumah tangga juga kalau kita menyertakan Tuhan, usaha kita juga kalau kita menyertakan Tuhan, saya yakin diberkati, ditolong oleh Tuhan. Tetapi bagian B-nya dalam ayat dari ayat ini dikatakan dia adalah pejuang dan pembangun kota yang berhasil. Itu Uzia, pemimpin yang berhasil. Kalau sekarang seperti Jokowi lah dia ya, saya sering kasih ya. Pejuang dan pembangun kota yang berhasil. Dan dia adalah ahli organisasi dan pendelegasian. Jadi dia enggak one man show, enggak. Dia percayakan kepada orang lain dalam kepemimpinannya. Ya. Dan dia lama memerintah, 52 tahun. Tambah aja umur 16 diangkat jadi raja, lalu 52 tahun dia memerintah, kemudian dia meninggal. Jadi umurnya 64, belum tua-tua banget kan? Karena Alkitab tuh 70. Dia udah 64 dan meninggal dari saudara yang kasih. Nah, saudara, tetapi kita lihat di sini, itu yang pertama, kekuatan dan prestasinya yang saya pelajari ya. Lalu saya catat juga di sini kelemahan dan kesalahannya. Manusia itu kan ada kelemahan, ada kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Gak ada yang manusia yang sempurna. Hanya Yesus. Tapi kita diajar untuk menuju kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih, kelemahan dan kesalahannya. Itu yang kedua, ayat 15c. Saya katakan tadi dia ahli strategi, membangun kota dan sebagainya dalam pemerintahnya sampai 52 tahun. Dia takut akan Allah. Tapi ayat 15c, 15 dulu deh. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Bayangkan loh, pada zaman itu dia sudah membuat alat-alat perang, dikatakan ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Kita kapal selam kita tenggelam ya. Pecah 3. Zaman dulu gak tahu, udah ada belum kapal selam gak tahu. Tapi di dalam Alkitab dikatakan ahli membuat alat-alat perang. Untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga dia menjadi kuat. Ditolong dengan ajaib. Karena dia takut akan
Bagus kepemimpinannya. Ini kehidupan manusia. Ditolong Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Yang tidak takut akan Tuhan saja masih ditolong. Benar nggak? Banyak kan yang tidak takut dengan Tuhan tapi masih ditolong. Itu karena kebaikan Tuhan loh, kedaulatan Tuhan. Jadi kalau kita memang benar-benar takut akan Tuhan, kita ditolong. Jangan kita, kok dia nggak takut akan Tuhan ditolong? Tunggu waktunya, hancur dia. Tapi ketika kita memang takut akan Tuhan, Tuhan akan pelihara terus kita. Akan dipilih oleh Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-16, ini penekanannya. Ya, kelemahan dan kesalahannya. Ayat 16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat. Kalau dalam ayat 4 tadi dia takut akan Tuhan, berarti dia ada pujian. Benar nggak? Orang yang takut akan Tuhan itu selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kita lihat setelah ia menjadi kuat. Biasa orang dari tidak punya apa-apa, lalu dia punya apa-apa, akhirnya dia jadi mengapa? Kita lihat ayat ini dia katakan setelah ia menjadi kuat. Saudara, kalau sudah menjadi kuat, kita harus mengembangkan sikap. Banyak orang setelah menjadi kuat mengembangkan sikap apa? Sombong. Ya, sombong karena sukses. Besarnya tuh hebat. Hebat. Waduh, kalau sudah hebat itu rasanya busung dada dia. Jalannya juga udah berubah. Yang saya perhatikan, saya banyak teman yang sukses ya. Waduh, sombongnya dia sekarang ya. Bukan hamba Tuhan loh. Memang dulu teman-teman kuliah gitu. Waduh, udah hebat dia ya. Kan kalau orang muslim ini kan yang dibanggakan kan mamon. Dan orang Kristen juga hari-hari ini mamon itu dibanggakan sekali. Gak main golf. Boro-boro golf, stick singkong aja gak ada. Iya saya benar loh, saya bukan mengada-ada. Saya punya teman tuh yang dia orang kepercayaannya Jokowi loh. Teman saya sebangku saya SMA, nggak bohong saya. Dia orang kedua, orang ketiga dia yang direktur BPJS kan ada presiden direkturnya. Dia orang keduanya. Dia WA, dia ngobrol sama saya. Sal, main golf ya, dia bilang. Dalam hati saya, kau ngajak main golf, yang bener aja pendeta main golf. Kenapa salah pendeta main golf? Dia bilang, stick ubi kayu aja nggak ada, baru-baru main golf. Karena dia secara dunia memang dia lakukan itu. Ya puji Tuhan teman saya ini gak sombong. Nah ada juga yang sombong orang. Baru sedikit aja punya sombongnya minta ampun. Usia dia punya segala-galanya memang. Tapi dikatakan setelah ia menjadi kuat. Saya garis bawah ini. Iya ya. Orang kalau dia sudah menjadi kuat. Rasa hebat, berani. Mau apa lu? Ini lihat nih. Ia menjadi apa? Tinggi hati. Ya, tinggi hati. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Hati-hati loh. Kita minta berkat. Diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika kita diberkati oleh Tuhan, benarkah berkat itu untuk memuliakan Tuhan? Ini hati-hati loh. Ada banyak orang diberkati oleh Tuhan, akhirnya menjadi tinggi hati. Lupa dia memuji Tuhan. Lupa dia menyembah Tuhan. Semoga di sini gak ada tapi di Indonesia banyak. Benar saya sampaikan ini. Saya banyak teman, loh kok jadi sombong ya? Kita jangan. Tetaplah kita menjadi anak Tuhan yang apa adanya. Apalagi kesombongannya nih. Sudah tinggi hati, dia berani loh. Ayat 16b dia katakan di sini. Ayat 16b, ia berubah setia kepada Tuhan dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia berani mengambil pekerjaan imam. Hati-hati kita. Kalau bukan tugas kita jangan kita lakukan. Bukan kita malas. Tapi kalau kita kepingin kita bertanya. Boleh gak saya ikut membantu pelayanan? Banyak dulu kau berdoa. Banyak dulu kau melayani benar-benar. Sebab semua akan diukur oleh Tuhan. Kalau saudara belajar kitab imamat. Saya bilang hebat sekali Israel ya.
Salah sedikit harus ini, salah sedikit harus ini. Setiap pagi kan kami baca firman Tuhan, masih imamat. Lalu pengerja saya nanya, berat sekali om ya jadi orang Israel pada waktu itu. Kok zaman sekarang gak begitu lagi? Sebenarnya harus diterapkan. Itu kan ada pengertian-pengertian rohaninya semua. Berat sekali baca imamat 27 pasal itu. Perkata kita pelajari. Nah Uzia, dia merasa dia raja, dia merasa hebat, dia sudah pintar mengatur strategi segala di tata negaranya. Lalu dia berani dikatakan di sini memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Sebenarnya dia masuk ke bait Tuhan tidak salah untuk menyembah Tuhan. Tetapi yang salah dia ingin membakar ukupan. Yang seharusnya itu adalah tugas daripada Imam Azaria. Ada imam yang memang ditunjuk. Saya sering berkata kepada jemaat, kadangkala hari Natal saya bilang banyak yang jadi berdosa. Kenapa om? Ya kok aku gak kena ya tugas ini, tugas itu. Mbok yang jalankan persembahan kek. Ya kan? Kok aku gak kena ya baca Alkitab misalnya. Kan sebagai gembala kan kita lihat rohani jemaat. Bagaimana keadaan rohaninya. Bagaimana keadaan kehidupan bukan materinya ya. Kehidupan pribadinya. Ada gak selentingan-selentingan. Oh dia ini suka begini-begini. Jangan. Kita ini melayani Tuhan loh. Bukan asal-asalan. Tapi kalau kita cinta untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita rembukan. Kita beresi kehidupan kita. Makanya Daud tadi katakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ketika kita memuji Tuhan. Tuhan berkarya di dalam jiwa kita. Kau salah. Kau begini. Kau begitu. Siapa yang berani menegur Daud. Waktu dia jadi raja. Gak ada rakyat yang berani. Tapi lewat Nabi Nathan. Yang tidak melihat. Dipakai oleh Tuhan untuk menegur dia. Kenapa? Karena Nabi Nathan menyembah Tuhan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan. Tidak usah disuruh-suruh kita menyembah Tuhan. Roh kita akan berhubungan dengan Tuhan. Kita tahu orang ini buat macam-macam. Orang ini salah, orang ini begini. Tuhan kasih tahu, kasih ingatan kepada kita. Nah saudara kekasih. Saya pelajari di sini. Dia gagal ya. Membuang banyak berhala pada zaman ayahnya. Ini kegagalan loh. Kalau kita beribadah, hal-hal yang gak benar itu mesti kita sudah buang. Mari kita fokus kepada Tuhan. Apalagi hari-hari di mana kita berada ini, kita sedang dipertontonkan oleh Tuhan. Ini keadaan akhir zaman nih. Penggenapan Matius 24 itu sedang terjadi. Penggenapan Lukas 21 itu sedang terjadi. Dipertontonkan kita. Balas sampar. Yang tidak kunjung selesai. Saya berdoa kapan ini Tuhan selesainya. Maunya kita selesai. Tapi gak selesai. Makin bertambah, makin bertambah. Kenapa? Tuhan lihat manusia sudah terlalu sombong hari-hari ini. Mereka tidak tahu lagi apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Uzia bisa berhasil karena Tuhan menolong dia. Dikatakan dalam ayat 16 ayat yang ke-15 tadi. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saudara sadarilah bahwa kita ini sedang ditolong oleh Tuhan. Tadi kesaksian saya kalau saya tidak ditolong oleh Tuhan saya sudah game. Tapi saya bersyukur Tuhan saya masih mau melayani Engkau. Masih ada pekerjaan Tuhan yang belum terselesaikan. Izinkan saya hidup Tuhan. Tuhan hidupkan, haleluya. Kita harus komitmen dengan Tuhan. Iya harus komitmen dengan Tuhan. Karena taruhan kita dengan Tuhan. Saya kalau lihat yang di sebelah saya meninggal itu. Lagi ngobrol. Meninggal. Saya tahu kalau orang mau meninggal itu mah bicara ya. Pasti dia buang air kecil dan pup sedikit. Pasti dia meninggal. Suster saya bilang ini udah meninggal. Napas pegang deh di sini masih ada napasnya. Tapi di sini udah game lah saya bilang. Kok Bapak tahu? Saya sering dok. Saya kerja di mana Pak? Saya pendeta. Oh tahu. Mandiin mayat saya bilang. Menghadapi orang meninggal. Ngeri-ngeri juga kalau doain orang mau game itu kan saya pegang kaki. Peninggal itu. Narik dia. Kan orang mau meninggal itu kan peperangan dia itu. Dia kan mau ngomong gak bisa tapi napasnya udah tengah ngal.
Nah kalau kita meninggal dalam Tuhan memang dicatat ya ada yang lagi tidur meninggal. Bagus itu. Gak usah disedihkan, dia kembali kepada Bapa di sorga. Yang kasihan tuh gak meninggal-meninggal. Sedih kan? Lalu kita cabutlah Tuhan, cabutlah. Salah juga. Ya kan? Kita minta sembuhkan Tuhan. Sudah aki-aki, susah, serba salah. Sudah nenek-nenek kan kasihan. Iya. Jadi serba salah. Makanya kita memang harus dekat dengan Tuhan. Harus memang dekat dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, kita lihat di sini akibat kesombongannya. Apa pelajaran apa yang dapat kita tarik dari Uzia ini? Yang ketiga, kurangnya rasa syukur kepada Allah bisa membawa kesombongan. Saudara, kalau kita tidak pernah mengucap syukur, rasa syukur, ya, jadi kita begini loh rasa syukur tuh, ya kalau saya masih begini masih bersyukur dibandingkan orang lain. Jangan selalu kita membandingkan orang yang lebih hebat dari kita, jangan. Jangan saudara. Tidak salah orang mengejar prestasi, tidak salah. Tetapi ada orang sering membandingkan, waduh kok dia bisa begini, kok dia bisa begini, kok kita juga harus begitu. Jangan. Kan hari-hari ini kan pemerintah sedang menggalakkan bahwa generasi Z ini, yang generasi milenial ini kan gak mau susah kan. Gak mau susah hidupnya. Saudara kekasih, kita memang harus benar-benar hari-hari di mana kita berada, kita harus selalu mengucap syukur. Baik dalam suka maupun duka. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Tetap kita mengucap syukur. Uzia tidak tahu mengucap syukur. Pelajaran yang dapat kita tarik di sini bahwa dia tidak tahu mengucap syukur. Kalaupun kita sukses, ya, kita harus mengakui bahwa ada peran Allah dan orang lain di dalamnya. Jadi kita kalau diberkati oleh Tuhan, ini bukan karena kuatku, tapi karena pertolongan Tuhan. Bisa bilang amin? Ya jangan kita bilang, ini karena saya kerja keras loh. Ya kita boleh kerja keras. Seperti yang pengacara satu ke Covid. Aduh Pak, jujur aja saya gak ada apa-apanya Pak. Gak ada apa-apanya. Kenapa? Dia Katolik. Gak ada apa-apanya Pak kita Pak. Kenapa gak ada apa-apanya? Pak Pendeta, benar Pak Pendeta gak ada apa-apanya kita. Kita ini udah kalau kena Covid gak ada artinya semua ini. Ada, saya bilang ada. Kalau kita disembuhkan oleh Tuhan, berkati juga orang lain. Lewat pujian penyembahan kita, berbagi kasih. Oh bagus Pak Pendeta. Jangan bilang gak ada. Kalau kita udah meninggal ya gak ada. Keluarga kita gak sempat lagi kita meninggalkan pesan. Tapi selagi kita komitmen dengan Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dan buat nazar dalam hidupmu. Nah Uzia ini sudah bagus dari awalnya. Tapi ujung-ujungnya Alkitab gak pernah salah loh mencatat. Saya perhatikan, ngeri banget nih orang ya. Ya. Sampai saudara kita lihat di sini bahwa ayat yang ke-19 dikatakan di sini, ketika dia mau membakar ukupan itu, dia ditegur oleh Imam Azaria begini. Ayat 18b. Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Jangan berubah setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Banyak orang sekarang ini mau berubah setia. Sekali Yesus tetaplah Yesus. Ini orang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dikatakan dia pandai membuat alat-alat perang. Dia punya orang-orangnya. Luar biasa loh. Tetapi kita lihat di sini. Dia ingin mengambil jabatan juga dalam pelayanan. Banyak kan orang sudah jadi ini. Kepengen juga yang itu. Jangan saudara. Kalau kita gak ditunjuk ya diem aja. Ya kan? Sebab kita ini kan akan mengalami kematian. Nah, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Hormat manusia itu terbatas. Tapi hormat dari Allah itu kekal. Ya. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah.
ditegur marah. Diingatkan marah. Saudara, kalau kita ditegur, diingatkan mungkin lewat firman Tuhan. Mungkin lewat nasihat secara empat mata. Jangan marah. Terima, masukan ini benar gak ya? Saya timbang dulu ya, jangan marah. Orang yang marah itu berarti ego. Iya loh, saya pelajari iya ya, cepat sekali marah. Marah itu boleh gak, Sam? Boleh. Kalau memang itu sudah diucapkan, masih juga dibuat. Boleh kita marah. Tapi Alkitab katakan kalau kau marah, boleh setahun. Jangan sampai matahari terbenam. Gimana nih suami istri. Hai, marah istri, marah aku dengan kau. Sebulan aku tidak tegur kau, kasihan banget. Barang antik itu kali ya. Enggak dong. Jangan sampai Kenapa dikatakan jangan sampai matahari terbenam? Karena di Israel kan hitungan waktunya kan dengan kita. Beda dengan kita. Jadi saudara, iya ya, kalau kita nih marah bertahun-tahun. Kau di sana, aku di sini. Pembatasnya guling. Yang kena gak apa-apa lah malam-malam hari ini. Tadi kan Pak Aiguan sudah berdoa. Kami mau ditegur Tuhan, kami mau dinasihati. Jadi gak apa-apa kalau kena tegur. Saya juga kena menyampaikan firman Tuhan. Marah itu boleh kata Sam. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Bertahun-tahun marah, tapi serumah, anak tambah banyak. Iya dong, saya punya tuh orang yang begitu. Saya tegur dia. Kamu dengan istri kamu kayak, maaf bicara ya, kayak bedinda. Saya bilang, apa tuh bedinda? Pembantu saya bilang. Kamu marah kamu begitu, tapi anakmu banyak banget. Itu lain, dia bilang. Oh, apa lainnya? Ini saya sampaikan saja, salah itu. Hati-hati. Makanya dikatakan di sini, dikatakan engkau tidak akan memperoleh kehormatan, tetapi Uzia dengan bokor hukuman di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Woi, Tuhan tidak tinggal diam. Marahlah kau dengan pendeta, marahlah kau dengan Ibu Nila, marahlah kau dengan orang-orang yang ditunjuk untuk melayani. Tuhan yang marah. Dikatakan di sini, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan. Dekat mezbah pembakaran ukupan. Tak tanggung-tanggung. Plek, langsung Tuhan kirim kusta. Nah hukum Israel kalau orang punya kusta harus disingkirkan. Harus dibuang. Sampai kustanya itu sembuh. Karena kusta bagi orang Israel adalah kutukan. Yesus saja nggak kena sakit kusta, dia disalib itu dikutuk namanya. Nah ini dikatakan di sini, imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Kusta, langsung kusta. Bukan pakai bedak dia. Saya sering kasih. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, takut ketular. Ini lebih dari COVID kustanya. Nggak ada masker kan pada waktu itu, nggak ada cadar. Kusta putih dikatakan di sini, semua kusta. Dan ia sendiri tergesa-gesa karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan. Benar kan saya bilang tadi? Harus diasingkan. Jadi saudara, saya pelajari di sini berarti nggak boleh main-main kita. Tetaplah kita memuji Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Benar apa kata firman Tuhan? Coba buka dulu Amsal 16 ayat 18. Apa yang ditulis dalam Amsal 16 ayat 18? Ya, apa yang dikatakan begitu firman Tuhan ini? Kecongkakan mendahului apa? Kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan, congkak ini sama dengan apa ya? Hah? Apa Fa? Congkak apa? Bukan congklak ya Fa? Bukan. Apa itu congkak? Sombong. Kalau orang Manado bilang apa itu? Ada orang Manado sini. Kalau orang Batak bilang late, gijang katanya gitu. Nah latean, gijangan katanya gitu. Teal ini orang, sombong. Songong kalau orang anak muda bilang, ih songong banget nih orang katanya gitu.
Ini kan congkak dikatakan. Kecongkakan mendahului hancur kau. Jadi kalau ada orang sombong di gereja datang terlambat ketak-ketuk. Enggak ada. Tunggu aja hancur itu. Saya bukan nyumpai, bukan. Tapi kebanyakan. Udah datang mau khotbah. Datang lagi duduk depan. Kletak-ketuk. Gini lagi. Gini. Tuhan Yesus tolong. Hah? Sampai si pendeta melongo, apa ini? Ditegur nanti, gua gak gereja lu lagi ya. Kurang ajar. Ini kecongkakan mendahului apa? Kehancuran. Tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Sama nih sombong. Tinggi hati. Dia yang paling hebat. Aku yang paling pintar. Aku. Lucifer aja jatuh. Nazi itu hebat itu. Kalau saya pelajari baca tentang Nazi. Hebat banget ya. Soeharto itu merasakan anak-anak istrinya, cucunya dulu enggak. Dia pikir tetap seumur hidupnya bapakku tidak akan mati. Dengan mahasiswa aja mati. Dengan mahasiswa aja bukan mati, hancur. Saya berbanding-bandingkan enggak ada anak-anak 7 anak presiden. Cuman anak Jokowi yang jadi wali kota dengan mantunya. Anak si Soeharto enggak ada saya bilang. Pecundang semua ini. Kenapa? Tinggi hati. Hati-hati loh. Bilang kiri kanan, jangan tinggi hati. Haleluya. Kalau kita ada sampai hari ini kita harus rendah hati. Nggak ada apa-apanya kita. Jangan tinggi hati. Benar kata firman Tuhan ini. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kehancuran. Semoga kita tidak seperti Uzia. Ditegur marah. Jadi kalau Tuhan percayakan kepada kita segala kekayaan. Segala kepintaran, segala kehebatan, ketenaran itu tidak salah. Karena dia mungkin berjuang. Tapi dengan satu catatan. Jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Allah. Kayak kulit kacang aja nih orang. Jangan saudara. Jangan. Kan banyak kan? Di gereja tuh banyak loh gitu. Kayaknya bajunya gak naik-naik. Itu terus. Meremehkan itu. Banyak mungkin bajunya di lemari. Tapi yang pasti dia itu yang paling enak. Dia pikir. Salah. Bukan baju-baju lu. Kenapa lu mesti repot? Iya. Sering di gereja itu kita udah di gereja tapi jadi berdosa. Dengar firman Tuhan nangis-nangis kita. Tapi melecehkan. Ini bau sekali. Datang terlambat. Udah bau ketiga lagi. Dosa loh kita. Hati-hati loh. Hati-hati loh kita. Jangan meremehkan. Makanya saya bilang di gereja itu perlu juga seperti kita belajar John Robert Powers itu ya. Saya dulu pernah sekolah di situ. Sekolah kepribadian itu. Perlu loh. Bagaimana tata cara berpakaian, bagaimana tingkah laku kita berbicara, bagaimana jadi jangan sombong kalau berhasil begini-begini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena gereja ini kan kadang-kadang serampangan, sesuka-sukanya. Pendeta juga salah, saya bilang pendeta itu mesti banyak belajar. Jangan lebih pintar jemaat daripada pendeta, saya bilang gitu, jangan. Sama mesti seimbang. Keadaan dunia ini sekarang ini canggih, jadi kita mesti tahu. Ini Uzia ini tegur marah. Saya kalau bukan ditunjuk-tunjuk cuma ditegur om gitu. Oh bagus itu bagus. Terima kasih ya kamu udah mengingatkan om. Jangan kamu anak kemarin aja ngingatkan om. Jangan saudara. Lari dia pontang-panting. Wih gembala kami ngeri kali. Jangan. Jangan saudara. Emang dia bukan manusia lagi. Kecuali Tuhan yang tidak boleh kita tegur. Tuhan boleh negur kita tapi kita jangan negur Tuhan. Amin. Ya dong. Kalau kita cuma negur aja ngingatkan. Jangan hei kau pendeta. Jangan. Ini Imam Azaria bilang, Uzia kau tidak layak. Ada imam-imam yang sudah dipersiapkan. Ngapain kau bawa bokor ukupan itu? Kau sudah jadi raja, udah hebat. Kurang ajar kami, aku pemimpin negara. Aku yang berkuasa. Kamu bisa kuhancurkan. Hei, tidak usah kau pakai senjata kata Tuhan menghancurkan. Ku buat kau kusta. Tidak tahu kita belum pernah kan pernah penyakit kusta. Kalau gatal-gatal aja seluruh badan gak enak. Apalagi sakit kusta itu. Diasingkan dia. Mengerikan saudara. Sampai matinya. Sampai matinya dikatakan di sini. Nah saudara ketika orang-orang memiliki kekuasaan. Ya.
Mereka sering berpikir bahwa mereka bisa hidup di luar hukum. Enggak, tetap dia berkuasa, hukum tetap jalan. Setiap negara kan punya hukum tersendiri. Akan tetapi penguasa sekalipun harus tunduk di hadapan Allah. Mau hebatlah dia, mau pengacara dia, mau jenderal lah dia, mau siapalah dia, harus tunduk di hadapan Allah. Ini perhatikan, mau pendeta lah dia, pendeta besar, pendeta kecil, pendeta kota, pendeta desa, tetap harus tunduk di hadapan Allah, nggak ada batasan. Siapa kau kata Tuhan? Mau ngelawan aku kata Tuhan. Nah, ini kita mesti belajar loh. Bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, makanya kita perlu berpaut kepada Tuhan. Yang satu, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, jangan meremehkan orang lain. Ya, ini saya mungkin kok pas salah habis COVID marah-marah ya. Bukan marah-marah saudara-saudara. Bukan gara-gara si koronce itu, bukan saudara kasih ya. Ya, tetapi kita lihat di sini karena Allah meminta kita ketaatan. Kita mau taat hari-hari ini sampai akhir hayat kita. Karena Allah memperhatikan kepada orang yang taat. Taat kita. Hidup ini kan sementara. Jangan kita bisa nyanyi, oh Tuhan pakailah hidupku supaya aku jadi berkat. Nah, memang hidup ini sementara. Pangeran Philip aja nggak sampai 100 tahun kan. 99 tahun meninggal juga. Coba kalau nggak COVID. Oh, seluruh kepala negara dunia datang. Hanya 30 orang saja yang boleh datang menghadiri. Itu juga keluarga kerajaan. Artinya saya bilang, oh orang hebat juga meninggal ya. Nggak ada artinya saudara. Jangan juga pulang ini udah nggak ada arti, jual aja semua. Kita diam. Enggak saudara. Tetap kita berkarya. Tapi kita ingat kalau kita diberkati oleh Tuhan. Ini semua datangnya dari Tuhan. Tetap aku memuliakan engkau. Tetap aku memuji engkau. Selama hidupku. Saudara, kalau kita lihat Markus 13 ayat 13. Ayat-ayat mendekati ayat terakhir nih. Markus 13 ayat 13. Ya dikatakan begini. Ya. Markus 13 ayat 13 dikatakan begini. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat. Apa kaitannya dengan ayat yang kita baca tadi? Di tengah-tengah dunia ini orang sukses salah, orang gak sukses salah, apalagi kita orang Kristen. Banyak dibenci. Hari-hari ini tidak sedikit orang membuli orang-orang Kristen, tapi tidak sedikit juga orang-orang Muslim masuk Kristen lebih banyak. Ya, lebih banyak. Tetapi kita akan dibenci semua orang. Karena perilaku kita mungkin, kehidupan kekristenan kita mungkin, cara kita menyembah, itu belum tentu menjadi orang senang dengan kita. Akan dibenci. Tapi kita ketika dibenci karena kita memuja Tuhan, ingat ayat ini. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ketika kita meninggikan nama Yesus, belum tentu semua orang suka. Sesama orang Kristen aja banyak yang tidak suka. Apalagi di luar Kristen. Saudara, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tuhan mau kita taat sampai akhir hayat hidup kita. Sampai Tuhan menjemput kita. Tetapi orang yang bertahan dikatakan sini. Nah, untuk bertahan ini susah. Gimana om kalau lagi ada penderitaan, lagi ada kesusahan, lagi gak punya apa-apa, mau bertahan. Bertahan saja. Tuhan pasti membela kita. Sebab saudara, ternyata kesuksesan itu tidak akan selamanya kalau kita tidak tahu mengucap syukur. Ya, orang boleh sukses tapi kalau dia tidak tahu mengucap syukur dan memuji Tuhan dengan segenap hati, habis. Saya lihat banyak orang-orang Kristen itu kok begitu ya, hancur anta beranta. Karena dia tidak tahu memuji Tuhan. Bersyukurlah kita ada di gereja aliran Pantekosta yang tahu diajarkan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Iya, jujur saja saya lihat. Saya nggak usah cerita orang di turunan kami sendiri. Nggak Pantekosta dia, aliran gereja lain.
Habis. Mau makan aja susah. Di tengah-tengah pandemi begini. Kalau lihat, wow. Rumah di Menteng, rumah di Kebayoran. Wow, hebat. Siapa bisa mendekati orang ini? Tapi sekarang, telepon. Alang. Tak tolongnya ke pendeta lagi. Kalau usaha ada apa-apa. Pendeta bilang, mari kita berdoa. Gak ada pendeta, oh saya ada di bank. Gak ada itu. Mari kita berdoa. Kan doa menjawab segala sesuatu kan. Benar gak saudara? Kalau udah lalu doa, pendeta selesai. Nanti nomor rekeningnya berapa kita kirim. Lu aja gak punya duit. Mau ngirim-ngirim orang. Mari kita berdoa. Via telepon juga gak apa-apa. Sekarang video call. Doa. Mau dijamah Tuhan, mau dijawab Tuhan urusan. Yang penting aku udah doakan. Mesti begitu saudara. Ikut Tuhan tuh bener-bener lah. Jangan macam-macam lah. Sedang dipertontonkan oleh Tuhan keadaan zaman ini. Bisnis. Wah, sekarang goyang. Politik goyang. Sosial goyang. Pendidikan. Anak-anak saya kan baru lulus SMA. Tanya nih Pak Arin. Setahun Pak kami gak ketemu teman-teman. Bagus. Saya bilang. Kenapa bagus Pak? Kalau ketemu kan kamu hengkang sana hengkang sini. Jajan saja jajan sini kan. Nah malah Papa UPH. Apa? Habis uang Papa. Uang Papa habis. Iya kan? Udah Bapaknya gak punya duit. Jadi saya pikir semua diizinkan Tuhan. Tinggal bagaimana manusia kita hari-hari ini. Mau dekat gak dengan Tuhan? Mau gak tetap memuji dia? Kesusahan boleh datang. Aniaya boleh datang. Penderitaan boleh datang. Tapi jiwaku tetap memuji Tuhan. Dan aku tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. Selagi aku dipercayakan hidup. Haleluya. Mari sama-sama malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah dia. Kita memuji dia. Kita nyanyikan satu pujian. Ku hidup karena anugerahmu. Tiada satu pun yang dapat kubanggakan. Kita nyanyikan pujian ini. Ya. Semua karena anugerahmu. Ini hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Hidupku, pimpin jalanku. Kita ulang lagi dari awal, haleluya. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Saudara yang kekasih, mari kita belajar malam hari ini menghargai berkat Tuhan, menghargai Tuhan.
Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tetaplah kita rendah hati. Tetaplah kita mau dengar-dengaran. Tetaplah kita menghormati Tuhan. Kalau saudara bisa menyanyikan pujian ini, karena kita memiliki Yesus, memilih Yesus. Itu alasan kami memilih Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Tolong kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kami. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Bapak Robert Herlambang berdoa. Haleluya. Dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah bukan cuma pujian, kata-kata yang kami nyanyikan karena kami pandai menyanyi Bapa, tetapi biarlah ini merupakan pengakuan kami sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di tengah-tengah dunia yang sesuai dengan tanda-tanda zaman menandakan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan bukan membanggakan hal-hal duniawi yang kami miliki Bapa, ataupun masalah yang kami miliki ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Di tengah keadaan apapun Tuhan, baik kami yang sedang diberkati dengan melimpah, ataupun kami yang masih diizinkan Tuhan menghadapi berbagai persoalan kehidupan Tuhan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, sakit penyakit Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau dengan tangan-Mu yang penuh kasih itu akan menolong kami Tuhan. Ajar kami Tuhan seperti Raja Usia di awal-awal, yang hormat kepada Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kami boleh belajar dari kehidupan Raja Usia, tetapi yang kami tidak membanggakan apa yang kami miliki Tuhan, tapi justru semakin kami ditolong Tuhan, semakin kami rendah hati, semakin kami menghormati Engkau, semakin kami menghargai kebaikan Tuhan, dan semakin kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menegur kami Tuhan. Melalui firman Tuhan sudah memberitahu bagaimana kami harus hidup. Biarlah kami hidup seturut dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus yang memimpin, menuntun hidup kami menuju kepada segala kebenaran. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah
Selamatkan tubuh jasmaninya Tuhan dari COVID Tuhan. Masih ada kesempatan, berarti masih ada tugas yang harus beliau jalani di dunia ini Tuhan. Untuk mengabarkan Injil, beri kekuatan baru Tuhan. Kalau secara medis Tuhan, orang yang sudah terkena COVID, banyak bagian organ tubuh yang tidak sempurna lagi. Tapi darah Yesus, tetapi bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami telah terima firman Tuhan, kami dengan penuh ucapan syukur dan kami mau melakukannya. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kedua untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kami, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri doa kami. Kami menerima firman Tuhan dengan penuh pengucapan syukur dan kami lakukan persembahan kedua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.